Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah pengajian kuliah Ramadan Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wiradesa yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita semua masih dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga diberikan kenikmatan yang tidak terhingga sesuai dengan yang kita butuhkan. Allah Zat yang maha mengatur segala keperluan hambanya sampai masing-masing kita diberikan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Allah atas pemberian yang mungkin seringkali tidak pernah kita minta tetapi terus diberikan oleh Allah, harus kita buktikan seoptimal mungkin memperbanyak amal solih yang kita niatkan, yang kita dasari dengan iman, agar segala amalan kita diterima olehnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, setelah dilimpahi rahmat, tentu kita berharap agar langkah kaki kita dari rumah masing-masing merupakan langkah kita menuju kebaikan, langkah menuju tempat atau majelis yang di dalamnya Allah menurunkan ilmu, sehingga menjadi berbeda orang yang datang ke sini diniati dengan yang lain. Hanya sekedar ingin bertemu dengan temannya akan berbeda dengan ikhtiar untuk mengingat kembali pelajaran atau mendapatkan pelajaran kembali, khususnya tentang fikih dalam berpuasa. Pagi hari ini kami mendapatkan amanah untuk menyampaikan tentang hal-hal atau perkara-perkara yang dapat menjadikan puasa yang kita lakukan itu batal, atau dengan kata lain, hal-hal yang harus kita hindari agar ibadah puasa kita ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang akan saya sampaikan ini merupakan sari, merupakan pemahaman saya terhadap buku
tuntunan Ramadan, tuntunan ibadah Ramadan yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sehingga nanti Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan lebih detail bisa membacanya atau mengkajinya secara kontinu di dalam buku tersebut. Ini kalau yang saya punya covernya seperti ini Bapak Ibu ya. Mungkin dengan edisi atau cetakan yang lain covernya berbeda, tapi di dalamnya tidak ada perbedaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah ya. Kalau kemarin Pak Haji Mulyono sudah menyampaikan salah satu perbedaan ya, antara persyarikatan kita Muhammadiyah dengan Islam Nusantara ataupun dengan Salafi. Beberapa memiliki kemiripan. Ya. Maka di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana pandangan Muhammadiyah. Ya. Khususnya juga ini merupakan salah satu wujud dari 7 pokok pikiran dalam mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah yang pernah saya sampaikan di dalam Baitul Arqam bagi yang kemarin mengikuti. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa kalau kita membaca di kitab Himpunan Putusan Tarjih dalam bab puasa, di situ dituliskan tentang mubtilatus shalah, mubtilatus saum. Ya. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, saya bacakan teksnya. Ya. Idza tabayyana lakal fajrus tsani ay as-sadiqu, ketika tampak nyata bagi kamu fajar yang kedua, yakni fajar shadiq. Fala takul, maka janganlah kamu makan, wala tashrab, dan jangan pula minum. Wala tuwaqi imra'ataka, dan jangan pula mencampuri perempuan. Wa idza waqa'ta, apabila kamu melakukan tadi mencampuri perempuan atau istri, fakafir, maka bayarlah atau tebuslah bi'itaqi raqabatin, dengan memerdekakan budak. Wa illam tastati fasum syahraini mutatabi'aini, jika kamu tidak mampu untuk memerdekakan budak, maka berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Wa illam tastati fa'at'im sittina miskinan, jika berpuasa 2 bulan tidak mampu, 2 bulan berturut-turut tadi tidak mampu, maka berilah makan 60 orang miskin. Likulli miskinin muddun, dan bagi setiap orang miskin itu 1 mud. Lalu wasum yauman makanahu, dan berpuasalah sehari sesuai dengan apa yang kamu tinggalkan. Ini teks yang ditulis oleh ulama tarjih di dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih. Kalau kita pahami secara sederhana bahwa menurut fikih tarjih ada 3 hal
yang dapat membatalkan puasa yang kita lakukan, ya, termasuk puasa Ramadan. Jadi ini sudah jelas ada 3 ya tadi ya di dalam teks tadi. Tapi nanti dalam penjelasannya itu disebutkan ada 4. Jadi puasa itu menjadi batal karena 4 hal itu. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ya. Jadi karena mengapa sengaja? Ya, karena kita manusia terkadang lupa. Ya. Dalam kondisi puasa, ujuk-ujuk kok ngombe. Ya. Baru sadar ketika sudah selesai atau di tengah-tengah. Yang kedua, nanti ada penjelasan dalam hadis, adalah muntah yang dilakukan pula dengan sengaja. Dan yang ketiga adalah hubungan persebadanan. Ini teks dalam buku tersebut. Dan yang keempat adalah keluar darah haid atau darah nifas. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena puasa ini merupakan salah satu ibadah mahdhah, ibadah yang sudah jelas ya, ditentukan tata caranya. Ya. Contohnya juga sudah diberikan oleh Rasulullah. Bahkan puasa ini termasuk yang sangat detail. Cantumkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 yang mengatur tentang kafarat atau tata cara mengganti dalam ketentuan berpuasa. Jadi puasa sebagaimana yang kita ketahui, ya, tata caranya adalah ini kalau dalam surat Al-Baqarah 187 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat pertengahan. Wa kulu wasyrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah kalian semua dan minumlah kalian semua sehingga tampak jelas bagimu benang yang putih dari benang yang hitam, yakni fajar. Jadi karena dulu kita juga bisa membayangkan, ya, dulu belum ada lampu, ya, sehingga gambaran yang Allah berikan untuk Rasul itu adalah dengan membandingkan kejelasan warna putih dan warna hitam. Jadi dalam penarikan hukumnya, istimbat hukumnya, ini ada kaitan dengan fajar. Fajar inilah yang kemudian saat ini dikoreksi oleh Muhammadiyah. Ya sudah tahun kemarin sebenarnya. Sudah tahun kemarin subuh yang menunjukkan sudah masuknya fajar shadiq tadi, kemudian mundur waktunya menjadi 8 menit. Tapi walaupun sudah meyakini 8 menit mundur, nek tonggone azan ora pak ngombe. Secara hukum yang diyakini, sik 8 menit mana? Berarti sik kena ngombe, tapi tonggone ana sing wis azan ya mesti ragu-ragu. Sama dengan ragu-ragunya ketika adzan maghrib.
Kalau masjid yang biasa digunakan untuk jamaah, tempatnya sholat kok belum adzan, biasanya kondisi kono durung adzan. Lalu summa atimmus siyama ilal lail. Lalu sempurnakanlah puasa sampai kepada malam. Nah, ini sudah sangat jelas bahwa puasa itu adalah sampai malam, yakni sampai maghrib. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Lalu yang pertama tadi adalah makan. Apa sih yang termasuk di dalam makan? Maka makan adalah memasukkan segala sesuatu, baik mengenyangkan ataupun tidak menyenangkan, melalui jalan untuk makan. Nah, ini yang kaidah umumnya seperti itu. Yang namanya makan ya melalui mulut. Secara normal orang mengatakan makan ya melalui mulut. Sehingga baik itu hanya saupo ya, atau sak tetes dari air, ketika melalui mulut dan dilakukan dengan sengaja, maka itu menjadikan puasa kita menjadi batal. Lalu ada masalah kemarin ya, masalah kemarin karena kita dianjurkan untuk melakukan vaksin. Nah, vaksin priye posone batal apa ora? Lalu Majelis Tarjih memberikan fatwa bahwa vaksinasi tidak membatalkan puasa. Dengan kaidah umum tadi, tidak melalui jalan untuk makan ya, itu yang digunakan secara umum. Nah, akan berbeda dengan infus. Kalau vaksinasi itu yang pertama dasarnya bukan melalui jalan untuk makan ya, berbeda dengan infus. Kalau infus itu karena bertujuan untuk mengenyangkan ya, kebutuhan nutrisi yang tidak bisa melalui jalan yang seharusnya, maka infus yang digunakan itu membatalkan puasa atau menjadikan puasa kita tidak sah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana kalau yang kita lakukan makan tetapi tidak sengaja? Saya juga pernah mengalami, apalagi nek poso Senin Kemis ya, tidak mesti. Jadi tiba-tiba ya ngombe saja ya, minum atau makan saja, ngombe kilingan kalau saat itu puasa. Nah, ini ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyatimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Rawahul jamaah wal lafdhu li Muslim. Ya. Seseorang yang lupa ya, bahwa dia dalam kondisi sedang berpuasa, wa huwa shaimun, lalu dia makan atau minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Nah, jadi perintahnya adalah menyempurnakan puasanya, bukan melanjutkan makannya. Nah, jadi ketika si makan terus kok ingat, ya berarti disempurnakan puasanya, makan atau minumnya ya
dihentikan. Fa innama at'amahullahu wasaqahu, karena sesungguhnya perbuatan tadi makan atau minum karena lupa itu merupakan salah satu rizki berupa makanan yang Allah berikan dan minuman yang Allah berikan. Jadi kalau kita berpikirnya sederhana, ya kelalene aku kuwi karena disebabkan dikehendaki oleh Allah, maka ya Allah yang mengerti, Allah yang maha mengetahui pada saat itu coe didadekke kelalen karena membutuhkan minum. Jadi hidup kita akan menjadi lebih enak, tapi ojo kelalenan. Pak kelalen bae disengaja ndak boleh. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah muntah yang disengaja. Ya. Karena terkadang kondisi tubuh kita itu mengalami proses yang ya memang kita bekerja tetapi kita tidak tahu seharusnya sudah beristirahat, tidak istirahat. Seharusnya nganggo klambi, ngligo sumuk, dipasang ini diurupke terus. Mangle wetenge jerone wis kebek angin, tidak bisa dimasuki makanan. Nah, yang membatalkan adalah yang dilakukan dengan sengaja, dengan cara apapun. Nah, sehingga ini harus kita upayakan agar hal tersebut tidak kita lakukan. Dari Abu Hurairah annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam man dzara al-qai'u falaisa alaihi qada'un. Seseorang yang muntah karena tidak sengaja, ya, falaisa alaihi qada'un, maka tidak wajib baginya untuk mengganti puasa. Artinya apa? Berarti puasanya utuh dilanjutkan. Baliknya wa manistaqa'u falyaqdi. Dan seorang yang menyengaja agar terjadi muntah, jadi falyaqdi, maka wajib baginya untuk mengganti. Artinya ya berarti pada saat itu puasanya adalah batal. Jadi muntah segala sesuatu yang keluar dari jalan makan. Nah, karena itu maka selain kita harus menjaga ya, diri kita, kesehatan kita, agar jangan sampai hal-hal yang dapat menyebabkan kita sakit, muntah walaupun tidak sengaja, misalnya makan berlebihan pada saat puasa, pada saat sahur, ini harus kita perhatikan. Termasuk bahan-bahan makanan ya, bagi setiap orang ini mungkin akan berbeda-beda. Nah, saya kira makan yang cukup itulah yang sudah dicontohkan oleh Rasul agar kita mencontohnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah hubungan suami istri. Jadi hubungan yang awalnya halal
karena dalam kondisi berpuasa menjadi harus ditinggalkan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian semua malamnya puasa, ya, yakni mendatangi pada wanita-wanita kalian. Nah, mengapa yang didatangi wanita? Ya karena umumnya itu yang mendatangi adalah laki-laki. Nah, jadi wanita itu menunggu, ya, menurut umumnya seperti itu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Mereka adalah pakaian bagimu dan sebaliknya kamu pun pakaian bagi mereka. Ini adalah perumpamaan. Namanya pakaian itu fungsinya adalah untuk saling menutupi, ya, saling melindungi, saling melengkapi. Jadi selain dimaknai secara hukum, juga berkaitan dengan sisi muamalah dalam kehidupan berkeluarga. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa kalian, ya, itu saling membutuhkan. Kalian terkadang melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah, bahkan cenderung mungkin melalaikan. Maka fataba alaikum, maka bertaubatlah, wa afa ankum, dan Allah akan mengampuni kalian semua. Jadi ini harus kita perhatikan, ini khusus bagi yang sudah berkeluarga. Yang berkeluarga tentu tidak melakukan ini. Karena Allah mengetahui kalau kita ini adalah ciptaannya, pada saat-saat tertentu pasti akan, ya, membutuhkan hal itu. Nah, di antara hal-hal yang berkaitan dengan itu, ada yang sepertinya sama tetapi memiliki hukum yang berbeda. Yakni sama-sama mengeluarkan mani, tapi ya, yang pertama yang batalkan adalah sengaja mengeluarkan mani. Sengaja mengeluarkan sperma, baik dilakukan dengan sendiri atau dilakukan oleh pasangan kita. Kemudian yang kedua, mencium istri sampai mengeluarkan mani tadi karena sangat berhasrat. Jadi Rasulullah SAW juga, ya, pernah mencium istri, tetapi beliau tidak sampai beliau dapat menahan syahwatnya. Kemudian yang kedua, yang tidak membatalkan puasa, yakni mencium istri tapi tidak sampai mengeluarkan. Jadi ini boleh menurut fikih. Dalam buku ini, ya, diterangkan boleh, karena Rasul pernah mencium istrinya, sedangkan pada saat itu Rasul sedang berpuasa. Kemudian jika tadi malamnya, kan malamnya boleh, ya, malamnya boleh melakukan hubungan suami istri, lalu mungkin karena capek, ya, melakukannya beberapa ronde mungkin, ya,
beberapa kali sampai kelayah, ya, sampai kelayah, berarti masih dalam kondisi junub, belum bersuci. Apakah puasanya menjadi sah atau tidak ketika berpuasa? Dalam penjelasan buku tuntunan Ramadan bahwa Majelis Tarjih menjelaskan bahwa puasanya tetap sah. Sebagaimana disampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Urwah wa Abi Bakar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikul fajru fi ramadhana min ghairi hulmin fayaktasilu wa yasumu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sampai waktu fajar di bulan Ramadan dalam keadaan junub, bukan karena mimpi, berarti karena berhubungan dengan istrinya. Kemudian beliau mandi besar dan terus berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, ini yang menjadi dasar bagi kita manakala suatu ketika kita mengalami hal yang semacam itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keempat, yakni keluar darah haid dan nifas. Bagi seorang wanita tentu mengetahui kapan saatnya dia mengalami siklus, menstruasi. Masing-masing berbeda-beda. Nah, ini harus diketahui. Lebih-lebih bagi kita orang tua yang memiliki anak perempuan yang secara umum mungkin usia SD kelas 5, kelas 6 saat ini sudah mulai, maka ibu atau nenek menjadi orang pertama yang harus tahu dan memberitahu anak atau cucunya tentang syariat fikih apa yang harus dia lakukan. Nah, maka ketika anak kita atau diri kita yang perempuan ini ya, bukan laki-laki, mengalami menstruasi, maka pada saat itu tidak dibolehkan untuk berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari, alaisa idza hadat, bukankah ketika kalian berpuasa haid, lam tusalli, tidak diperintahkan untuk sholat, walam tasum, dan tidak diperintahkan pula untuk puasa. Nah, kulna, maka kami menjawab, ini para perempuan saat itu, bala, enggih wahai Rasulullah. Jadi dari hadis yang pendek ini, orang yang haid, mengeluarkan darah haid, dan nanti yang semisal dengan haid adalah nifas, itu adalah tidak diperintahkan untuk sholat dan juga untuk puasa. Kemudian hadis yang kedua dari Aisyah, kana yusibana dzalika, bahwa kami telah mengalami kondisi tersebut. Tersebut apa ya? Ini haid dan nifas. Fanu'maru bi qada'is shaum, kami diperintahkan untuk mengqada, mengganti puasa.
Wala nu'maru bi qada'is shalah. Dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti sholat. Nah, ini yang menjadi dasar ning apa haid ya. Nek poso kok kudu diganti, nek sholat ora diganti. Nah, dalam melaksanakan ibadah kita harus betul-betul tahu ya. Maka kebutuhan mengkaji secara rutin, khususnya ibu-ibu Aisyah, bab-bab seperti ini harus dirutinkan. Jadi harus ada yang mengajari para remaja, ya, kalau dalam bahasa kesehatannya adalah personal hygiene, kesehatan pribadi. Karena haid ini akan berpengaruh pada kesehatan seorang perempuan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, puasa sebagai sebuah kewajiban yang harus kita lakukan bagi kita yang memiliki iman. Ketika tadi ternyata kok meninggalkan, ternyata karena sesuatu hal sehingga puasa yang kita lakukan menjadi batal, maka di kalimat berikutnya di dalam kitab himpunan putusan tarjih disebutkan man yujibu alaihil qada, siapa yang harus mengganti puasa karena meninggalkan tadi ya, karena puasanya batal maka harus menggantinya. Batal karena tadi yang sengaja-sengaja tadi, makan dengan sengaja, muntah dengan sengaja, kemudian berhubungan badan suami istri pada siang hari dengan sengaja, keluar darah haid dan nifas. Idza taqabatal mubtilatis sabiqata, jika apabila kalian melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa tadi yang sudah terlewat, faqdi fi yaumin akhar, maka qadha, bayarlah, gantilah pada hari yang lain. Illa antakuna nasian, kecuali yang tadi karena lupa. Berarti kalau yang lupa tidak diganti. Hari yang kedua, waman mata min mauliyika wa alaihi saumun fasum anhu. Dan apabila ada di antara orang yang dalam perwalian kita itu kok meninggal, dan sebelum meninggal dia memiliki kewajiban untuk berpuasa ya, fasum anhu, maka berpuasalah untuknya sebagai pengganti. Ya, beberapa orang yang mungkin pada saat itu puasa tetapi belum tidak berpuasa karena sakit. Yang sakit itu tidak sampai penggantinya adalah membayar fidyah, yakni harus mengganti pada hari yang lain. Kemudian kok meninggal, berarti masih punya hutang puasa dan harus diganti oleh yang menjadi walinya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau tadi menggantinya ada yang kafarat dengan membebaskan, ada yang menggantinya dengan mengganti pada hari yang lain. Lalu yang berkaitan adalah mujtanabatus shaim, hal-hal yang hendaknya dihindari. Tadi secara fikih yang ngelakoni batal. Tapi ada yang hal-hal yang merusak kualitas kita dalam berpuasa. Kualitas puasa kita dapat rusak, yang pada akhirnya mungkin saja Allah tidak jadi memberi pahala.
Dalam teks tarjih berbunyi da qaulaz zuri wal amala bihi wal jahla. Tinggalkanlah perkataan dan perbuatan yang mengarah kepada dosa. Wal jahla, dan yang mengandung kebodohan atau kesia-siaan. Wala tarfus wala taskhab, dan janganlah berbantah-bantah, bertengkar, menyulut kegaduhan. Fa in syata maka ahadun, maka apabila ada orang yang mengajak berdebat, bertengkar, fakul inni imru'un shaimun, katakanlah bahwa aku ini adalah orang yang sedang berpuasa. Wala tubaligh fil madmadati wal istinsyaqi, dan janganlah berlebihan di dalam berkumur dan menghirup air ketika wudu. Jadi pada saat berpuasa ini justru harus menghindari. Kalau tidak berpuasa diperintahkan untuk menyempurnakan, karena harus dihindari khawatir nanti masuk. Wala tuqbil imra'ataka malam tamlik irbaka, janganlah mencium istrimu jika kamu tidak dapat mengendalikan nafsu. Nah, ini yang harus tinggalkan. Wala ba'sa antastaka wa antastasila minal har. Wala ba'sa antastaka, dan tidak apa-apa kalau kamu menggosok gigi. Wa antastaghsila minal har, dan juga kamu mandi karena kondisi yang sangat panas. Ini teks di dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi ada 4 hal yang harus kita upayakan agar puasa yang kita lakukan ini dapat bernilai yang pada akhirnya dapat menjadikan kita sampai kepada derajat orang-orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat menjadi pemicu, pemantik untuk kita selalu berusaha meningkatkan pengetahuan dan keilmuan kita. Pengetahuan kita khususnya karena kita masih di dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan, agar apa yang kita lakukan ini sesuai dengan perintah dari Allah dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita akhiri dengan baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal dzakirin, hamdasy syakirin, hamdan yafi ni'amaka fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa masyayikhina wa asatidina wa talamidina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna minal mu'minina al-amilin waj'alna minal 'aminal mukhlisina muslimin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuldi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana auzi'na
أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf jika yang saya sampaikan ada kurangan. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.